1 ya, ini contoh 1. Oke. Ada sebuah proporsi majemuk ya, yang dibentuk dari proporsi atomik P dan Q ya, dengan cara penggabungannya adalah seperti ini ya. Jadi P or gitu kan ya, saya tulis lagi ya, not P dan Q. Nah, ini nanti disuruh untuk melihat ya, apakah proporsi ini tautologi atau bukan. Apa sih proporsi tautologi? Nah, proporsi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus ya. Jadi maksudnya nilai kebenarannya itu benar untuk semua kemungkinan kombinasi kebenaran dari P dan Q. Oke. Nah, mari sebentar ya, kita baca di sini. Pada kolom yang ketiga ini juga proporsi majemuk ya. Proporsi majemuk di mana proporsinya adalah non P dan Q. Nah, perhatikan proporsi majemuk ini ada dua operator yang terlibat. Pertama adalah negasi ya, dan kedua adalah N. Kalau ada seperti ini, apa yang kita lakukan? Ya, jadi kalau ada beberapa operator di dalam satu kombinasi operator untuk mendapatkan proporsi majemuk, ya, yang kita lakukan adalah pertama kali kita melakukan operasi yang ada di dalam tanda kurung. Ya, jadi di situ operasinya adalah P dan Q. Nah, itu ternyata konjungsi. Nah, dan kita sudah hafal ya, konjungsi itu seperti ini tabel kebenarannya. Ya, dia hanya true jika masing-masing P dan Q-nya true, yang lain dia false. Oke, yang di dalam sudah, maka kemudian kita pakai operator yang di luar ini, not P dan Q. Nah, P dan Q-nya sudah, not-nya ya tinggal kita tentukan inverse-nya. Kalau true, maka not-nya false. Kalau false, not-nya true. Nah, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang masih belum jelas? Sudah ya? Oke, sudah. Nah, kalau sudah, oke, nah sekarang, ya ini tadi kita sudah cari. Selanjutnya, ya untuk yang ketiga ini, ya ini ada 3 operator, ya. Tentunya ini dikerjakan lebih dahulu dan sudah kita kerjakan di sini, ya. Kemudian yang operator not dikerjakan terlebih dahulu dan sudah kita lakukan di sini. Kemudian satu lagi operatornya adalah operator OR. Nah, OR-nya antara P, proporsi yang P, dan not P dan Q. Nah, ya. Oke. Nah, jadi bagaimana nilai kebenarannya? Nah, nilai kebenarannya ya, satu-satu ya. Jadi baris pertama true. Nah, operatornya OR ya. Saya ini dulu. True or false. Ya, ini jadi disjungsi ya, true or false, maka nilainya true. Nah, gitu ya. Kemudian true or true, nilainya true.
false and true nilainya true, kemudian false, true, false or true ya, false or true nilainya true. Nah, jadi ternyata proporsi majemuk yang di kolom paling kanan ini ya, kolom keempat, itu nilai kebenarannya sama, bernilai benar untuk kombinasi P dan Q apapun. Ya. Nah, sehingga untuk proporsi majemuk yang seperti ini sifatnya disebut sebagai tautologi. Ya. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua. Nah, ini juga sebuah proporsi majemuk. Ya, kita lihat ada berapa operator. 1, ya, or, 2, not, 3, and 4, and. Ya, jadi ada 2 operator and, 1 operator not, dan 1 operator or. Nah, kalau seperti ini, apa yang kita lakukan? Yang mana dulu yang kita cari nilai kebenarannya? Nah, ya, jadi yang dicari nilai kebenarannya adalah yang ada di dalam kurung. Ini dikerjakan terlebih dahulu. Ada 2 yang di dalam kurung. Apakah yang konjungsi ini P, N, Q, ataukah yang disjungsi ini P or Q? Sama posisinya ya, mau P or Q dikerjakan terlebih dahulu boleh, mau P, N, Q dikerjakan terlebih dahulu juga boleh. Nah, kalau di sini ya, maka PNQ-nya dikerjakan terlebih dahulu. Ya, ini adalah operasi disjungsi. Ya. Oke, operasi disjungsi itu, maaf ini konjungsi ya, yang disjungsi yang ini. Ini operasi konjungsi, di mana hanya benar apabila 2 proporsi atomiknya benar. Maka kita punya tabel kebenaran T, F, F, F. Ya. Oke. Selanjutnya untuk yang or ya atau disjungsi ya, kita punya tabel kebenaran true, 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 false, true, false, true, true, false, false, false. Nah, jadi karena disjungsi itu hanya akan salah apabila 2 proporsi atomiknya salah atau false. Oke, sudah nih. Jadi yang di dalam kurung sudah kita lakukan. Masih ada 2 lagi operator, operator and dan operator not. Ya. Mana dia yang dikerjakan? Nah, yang not dulu ya, karena not itu hanya butuh 1 proposisi. Nah, dan proposisinya apa di situ? Proposisinya adalah P or Q. Nah, sudah kita hitung di sini. Ya. Sehingga kalau dicari negasinya ya tinggal itu saja. Kalau true negasinya false, kalau ini juga false, ini juga false. Nah, ini True. true. Oke, terima kasih ya. Oke. Ya, berarti tinggal apa lagi yang operator belum dikerjakan? Yang N ya, yang tengah-tengah ini. N-nya antara ini, operator proposisi yang ini, dan proposisi yang yang ini. Jadi P and Q and non P or Q. Nah, kita kerjakan ya. True, false. Ya, true and false hasilnya False. false. False and false hasilnya False. false. False and false lagi False. 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 False and False. true hasilnya False. False. Nah, kita lihat ternyata
proposisi majemuk ini itu punya nilai kebenaran semuanya false untuk semua macam kombinasi proposisi P dan Q. Ya. Nah, untuk proposisi yang seperti itu disebut sebagai kontradiksi. Oke? Paham sampai di sini? Paham ya? Oke, alhamdulillah. Paham ya, nggak sulit kok. Nah, kemudian selain tadi ada konjungsi, disjungsi, lalu negasi, ada juga proposisi majemuk yang disebut sebagai disjungsi eksklusif. Ya, tadi kalau disjungsi itu hanya salah apabila dua-dua proposisi atomiknya salah, yang lain true. Ya. Nah, kalau disjungsi eksklusif, ya notasinya seperti ini. Jadi ada ini ya, ada tambah gitu ya, ada operator simbol tambah, kemudian dimulti. Nah, ini adalah operasi disjungsi eksklusif atau eksklusif OR, ya, atau sering ditulis XOR. Nah, proposisi majemuk ini akan mempunyai nilai benar jika salah satu tapi tidak keduanya benar. Nah, jadi ini ada di sini tabelnya ya. Oke, dia hanya punya nilai benar jika dua proposisinya salah satu true, satu false. Nah, berarti ini nilainya benar, ini nilainya benar. Yang lain false ya, yang lain salah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Cukup jelas? Cukup. Nah, coba. Mari kita mencoba satu proposisi majemuk P, kemudian Q, kemudian operasinya adalah nih non P, N, P, or Q. Nah, proposisi majemuk seperti ini. Contoh yang saya tuliskan di sini. Jadi ada 1, 2, 3 operator. Ya, kemudian proposisinya ada berapa? Ada 2, P dan Q. Nah, nilai kebenarannya bagaimana? Nah, oke, ini dulu ya. Berarti ini kombinasinya kemungkinannya true, kemudian true false, kemudian false true, dan false false. Nah, untuk proposisi majemuk dengan kombinasi operator logika seperti itu, apa dulu yang kita lakukan? Operator logika yang mana yang kita lakukan? Yang di dalam kurung, Bu. Nah, betul ya, yang di dalam kurung. P or Q. Gitu ya. Sebenarnya yang not ini juga bisa kita lakukan. Karena apa? Karena dia hanya butuh satu operator P. Tapi dia akan setara dengan yang ini ya, P or Q, karena dia di dalam kurung. Oke, coba truth value-nya bagaimana nih, nilai kebenarannya untuk P or Q? Pertama, True. 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 terus True. True. terus True. True. terus True. False. 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 Ya kan, False. disfungsikan hanya salah jika dua-duanya salah. Ya, dan yang di bawah ini dua-dua proporsi atomiknya salah, sehingga nilai kebenarannya salah, false. Lalu apalagi sesudah operator OR yang dilakukan? Not. Not Not P. Nah, ya not P tinggal
dari P saja. Kalau true berarti false, ini berarti false, ini berarti true, dan ini berarti true. Gitu ya. Oke, kalau sudah, nah ini yang lengkapnya, not P, N, P, or Q. Berarti yang ini, dan yang ini, dan operatornya adalah N. Ya, jadi true and false hasilnya False. False. true and false, False. true and true, True. true, false and true. False. False. Oke, bagus ya, berarti sudah paham semua. Dan kalau kita lihat ternyata proposi majemuk ini bukan tautologi, juga bukan kontradiksi.